bisa menyelesaikan seperti ini. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih model pembelajaran. Tadi disampaikan oleh Pak ini. Pertama adalah karakteristik siswa. Kita ketahui karakteristik siswanya seperti apa. Maka pola pembelajaran yang disampaikan juga harus disesuaikan. Saya ibaratkan begini Bapak dan Ibu. Pisau, silet, gunting, dan golok. Keempat-empatnya sama-sama tajamnya. Bahkan silet kadang-kadang lebih tajam ketimbang pisau. Tak setajam apa Pak Kiai di belakang itu silet itu. Nah itu. Tetapi posisikan penggunaan silet. Masa ketika kita mau nyukur kumis kita pakai golok? Iya kan? Masa kita mau menggunting rambut kita pakai silet atau kita pakai pisau? Karena ada gunting dan seterusnya. Begitu juga dengan penggunaan model pembelajaran. Jangan terlalu menganggap bahwa IT yang bersifat teknologi kayak macam gini adalah satu-satunya. Tidak. Terus sekarang sudah terbukti kok. Mahasiswa gedabagan sekarang itu Pak. Orang tua sekolah dasar, karena istri saya itu adalah ngajar agama di sekolah dasar, itu pada datang ke rumah. Sudah Bu Guru lah masuk saja katanya. Pusing saya katanya. Itu ngajarin, mana ini nggak ketemu kata. Akhirnya anak saya bukan saya ajarin, dimarahin mulu, tak sampetin mulu katanya orang tuanya. Semua. Maka saya begini ya. Dalam hal-hal tertentu, saya lebih memilih pondok pesantren yang melakukan proses KPM kayak macam begini. Ketimbang diliburkan. Mereka diliburkan juga semakin liar kok. Mereka berkerumun sama anak tetangganya, mereka berkerumun sama teman-temannya. Saya yakin kalau kebijakan pemerintah nanti ke depan gitu, gara-gara Bang Corona ini juga begitu, akan menjadi generasi yang tidak bisa saya bayangkan 10 tahun yang akan datang. Kalau tidak ada pondok pesantren, tapi pondok pesantren bagus. Mereka memberikan kontribusi. Yang kedua adalah materi dan tujuan pembelajaran. Nah, materi juga harus dijadikan sebagai acuan untuk pemilihan sebuah model pembelajaran. Yang ketiga adalah alokasi waktu, dan yang ketiga adalah kesederhanaan sarpas. Jadi sarpas yang ada di sekitar itu yang mesti kita gunakan sebagai media pembelajaran. Jangan sampai kita menerangkan masalah bab wudu, bab sholat gitu loh. Harus pakai tayangan video melulu. Lah kita punya masjid kok. Kita punya tempat wudhu kok. Gunakan model pembelajaran drill misalnya. Gunakan model pembelajaran demonstrasi misalnya. Itu jauh lebih efektif ketimbang kita hanya menonton tayangan orang-orang sujud dan sholat. Kadang-kadang yang ditayangkan juga cara sujudnya, cara bacaannya juga salah kok. Yang sering salah itu apa? Kadang-kadang kita lebih latah, lebih mengikuti istilah artis ketimbang para kiai. Nyeluk ustaz menjadi apa? Artis itu. Nyeluk ustaz itu menjadi apa? Panggilannya tidak sama. Dirubah hurufnya, dirubah harkatnya. Dan langkah-langkah yang dilakukan oleh setiap guru. Pertama adalah privasasi. Apa yang dimaksud dengan privasasi? Adanya persiapan yang matang tentang bahan maupun materi yang hendak diajarkan. Berarti di sini guru harus lebih mempersiapkan materi. Kalau siswa disuruh baca buku 1, maka guru referensinya setidaknya adalah 3 sampai dengan 7. Cuman lagi-lagi saya bertanya begini, kira-kira Bapak dan Ibu menganggarkan enggak dari gaji yang Bapak dan Ibu peroleh gitu. Saya tidak berbicara masalah besar kecilnya. 10% saja untuk membeli buku. Saya tanya, dari 10% yang dibelikan buku oleh Bapak dan Ibu terkait dengan mapel pelajaran itu, sudah berapa buku yang Bapak dan Ibu selesaikan untuk dibaca? Jawabannya adalah kembali kepada kesemangatan kita masing-masing. Kalau saya secara pribadi itu 10% dari total gaji saya harus belikan kepada buku.
Kenapa saya harus berikan kepada buku maupun alat-alat elektronik dari 10% saya sisihkan? Karena saya sawahnya itu, karena sawah ya ladangnya itu, tidak ada yang lain. Gitu. Kalau dosen jarang beli buku, jarang membaca buku, jarang menulis dan ini sebagainya, ya lantas apa yang mau diberikan kepada ini? Kalau dosen itu Pak Kiai itu akan bergengsi kalau tulisannya sudah dimuat di beberapa jurnal nasional dan internasional. Kalau dosen tidak punya tulisan. Kalau Bapak dan Ibu mau mengakses misalkan profesionalitas guru dalam perspektif Al-Quran dan undang-undang, silahkan download di jurnal Tarbawi UPI Bandung, pasti akan menemukan tulisan saya. Saya tidak nulis di jurnal pribadi, meskipun ada juga di jurnal UIN Banten, tetapi saya tidak mau jadi jago kampung, jadi jago kandang. Tapi saya nulis di jurnal UPI Bandung, di jurnal UIN Lampung, di jurnal YN Kediri, di jurnal YN Sunan Gunung Jati Bandung dan seterusnya. Itu harus itu dalam rangka ini. Yang kedua adalah persepsi. Nah, tadi yang barusan penyegaran. Yang kedua adalah presentasi, adalah penyajian materi pembelajaran. Tadi yang barusan disampaikan. Yang tiga adalah resitasi. Kita the next ya. Nah ini harus sesuai dengan ini. Bapak dan Ibu, kalau mau ngajar itu harus tahu kompetensi intinya. Apa sih kompetensi inti itu? Kompetensi inti itu adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Sekarang, Bapak dan Ibu kalau masuk kelas, sadar nggak kita tuh harus memang benar-benar mau tahu apa sih kompetensi inti dari mata pelajaran ini yang harus disampaikan. Ini harus dijadikan sebagai acuan ketika kita masuk kelas. Oke. Yang kedua adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu adalah kompetensi kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Gitu. Kalau dulu kompetensi inti itu didapatkan dari yang disebut dengan TU, tujuan interaksional umum. Kalau Pak Kasih itu masih bisa memakai itu. Nah, kalau kompetensi dasar yang sekarang ini sama dengan TIK, tujuan interaksional khusus. Tujuan interaksional khusus itu adalah sebagai salah satu tujuan yang dapat memperkuat dari TIU. Tidak boleh bertentangan antara TIK dan TIU, harus selaras. Begitu juga dengan tujuan TI dengan tujuan kompetensi dasar. Tidak boleh bertentangan, harus sealur dan sejalan. Yang ketiga adalah kompetensi kelulusan. Ini juga harus tahu Bapak dan Ibu. Standar kompetensi lulusan. Lulusan kita di pondok pesantren ini adalah mau cetak generasi yang kayak bagaimana sih? Apakah mereka hanya pandai dari sisi IQ saja? Akhlaknya tidak penting misalkan? Tentu tidak juga. Buat apa? Mereka piawai dalam matematika, piawai dalam fisika, piawai dalam kimia, piawai dalam ini, kalau akhlaknya mereka jelek, kalau akhlaknya mereka tidak bagus misalkan. Nah, ini yang dimaksudkan adalah skala sikap, skala pengetahuan, dan skala keterampilan. Sikap itu masuk di dalamnya adalah akhlak, atau dalam bahasa Kemendikbud itu sering disebut dengan karakter. Padahal karakter itu adalah bagian dari pemecahan daripada akhlak itu sendiri. Nah, yang keempat adalah IPK, indikator pencapaian kompetensi. Perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Ini sebenarnya pekerjaan ini yang harus Bapak dan Ibu lakukan ketika memasuki di dalam kelas. Nah, Bapak dan Ibu, keberhasilan peserta didik itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama adalah ada faktor yang bersifat internal. Ada faktor yang bersifat eksternal. Yang bersifat internal itu adalah kondisi si peserta didik itu sendiri, tingkat kecerdasan, bakat misalkan, atau yang disebut dengan attitude, sikap, minat,
keterampilan, motivasi, kondisi fisik dan mental. Jadi guru kita harus piawai, jangan sampai menyalahkan siswa, jangan sampai menyalahkan peserta didik kalau dia dalam kondisi sakit misalnya. Guru harus tahu, makanya di absen itu dulu. Anak-anak, apakah anak-anak hari ini sehat semua? Kan ada begitu kan? Alhamdulillah Bapak dan Ibu guru sehat. Ada yang tidak masuk sih, kenapa? Oh ya dia kemarin sakit. Guru yang memiliki nilai-nilai spiritual yang bagus, oke. Tapi mending dia baru sakit perut kemarin. Ada tetangganya yang tidak masuk di pondok pesantren Al-Ihsan, temannya dia kemarin karena nakal tidak mau masuk sekolah, misalkan ugal-ugalan naik motor dia meninggal dunia. Guru itu harus memberikan motivasi begini. Tapi sebelum itu marilah kita doakan sama-sama, semoga sakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, didoakan. Kalau sudah 3 kali pertemuan jadi tengok oleh gurunya, ajak peserta didiknya. Kawan-kawan, ada uang kas kan? Berikan sekedar ini jeruk 1 kilo atau ini untuk berikan kepada itu. Bisa jadi hanya karena diberikan jeruk 1 kilo dari teman-temannya itu yang membuat dia cepat sehat, karena ngerasa dihargai dan lain sebagainya. Jangan dikira. Kalau itu memang benar terjadi, berarti kontribusi gurunya itu sangat bagus. Yang kedua adalah faktor eksternal, kondisi di luar didik. Artinya apa yang dimaksud dengan faktor eksternal? Itu guru profesional. Tadi barusan yang saya kupas. Untuk mendapatkan siswa yang terbaik nanti output dan outcome-nya adalah perlu guru yang profesional. Lingkungan sekolah lingkungan pondok yang mendukung, misalkan keluarga dan masyarakat. Di pondoknya bagus misalkan, tetapi ketika mereka pulang ke rumah, keluarganya broken home misalkan. Apa yang akan terjadi? Masyarakatnya misalkan penjudi, pemabuk misalkan, apa yang akan terjadi? Nilai-nilai kebaikan pondok pesantren itu pasti akan luntur ketika mereka berlama-lama di rumah kalau kondisi sosial tidak mendukung mereka. Oke. Ini yang saya maksud, tapi tidak perlu saya panjangkan lagi karena tadi sudah saya diinginkan. Pilihan model pembelajaran PAIKAM. Kenapa PAIKAM yang harus ini? Yang disebut dengan PAIKAM itu adalah pembelajaran aktif, inspiratif, interaktif, inovatif, kritis, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pada esensinya adalah pembelajaran PAIKAM itu bagi saya adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Gak usah sibuk-sibuk cari-cari media lain-lain yang tidak ada di sekitar kita. Gunakan media yang ada di sekitar kita dan bikin anak didik kita menjadi fun, anak didik kita menjadi gembira, itu sudah PAIKAM. Jadi jangan sampai ada di benak Bapak dan Ibu itu adalah apa yang disebut dengan PAIKAM itu adalah pembelajaran yang selalu berkonotasi dengan teknologi informasi yang serba canggih, ada infokus gitu misalkan. Bukan hanya itu. Bagaimana kalau kondisi misalkan tidak ada wifi menggunakan infokus? Kalau ketergantungan itu akan menjadi tidak bagus. Oke. Prinsip pembelajaran berbasis ini juga tidak perlu lah, sudah saya ulaskan tadi. Tujuannya apa? Bahwa pelajaran itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Cara lain adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, bagaimana agar mahasiswa kita mampu berpikir kritis? Maka di sela-sela akhir Bapak dan Ibu berikan kesempatan waktu kepada peserta didik kita untuk bertanya. Kalau di mahasiswa, saya paksa mahasiswa yang saya ampuni mata kuliah filsafat itu adalah mereka wajib bertanya, mereka wajib berbicara. Caranya bagaimana? Kalau minggu ini dari kelompok 3 orang itu yang bertanya A, maka minggu berikutnya B yang bertanya, minggu berikutnya lagi C yang bertanya. Kalau memang misalkan si A tadi ngerasa dirinya pinter dan dia tidak memberikan kesempatan, tidak mendiskusikan kepada kelompoknya, jangan harap mendapatkan nilai bagus dari saya. Saya punya catatan di absen. Kenapa? Berarti anak itu sudah sombong di dalam kelasnya, tidak mau berbagi kepada temannya. Mestinya kalau dia merasa tahu, komunikasikan dengan temannya. Nih kawan-kawan, ada pertanyaan yang begini nih, silakan. Tapi bukan saya yang bertanya, Anda. Itu berarti bagus.
Kalau ada kelompok yang begitu, berarti kasih nilai A dengan saya. Kenapa? Dia mau berbagi, dia mau sharing kepada kawannya, dia mau ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang namanya mahasiswa itu kan bayarannya sama kan? Semua bayaran, tidak ada yang gratis. Kalau bayarannya sama berarti harus memperoleh juga hak yang sama juga. Kalau ketika misalkan kelompok itu menjadi penyaji di depan misalnya, kalau di saya itu wajib mereka menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh teman-temannya sebagai audiensi dari belakang. Kenapa saya wajibkan? Mereka juga pada saat itulah mereka harus belajar berbicara. Pak, saya nggak bisa. Yang saya tuntut itu bukan benarnya jawaban kamu, tapi kamu ngomong. Saya bilang. Perkara mereka mau nyambung mau tidak itu nomor 14 bagi saya. Setelah itu kan baru kan ada ulasan dari kita kan. Oke, yang disampaikan si Anu dari kelompokan itu maksudnya sebenarnya begini gitu. Tapi karena mereka tadi keburu-buru bangunnya kesiangan jadi lupa semua. Wajar, saya juga dulu pernah ngalamin begitu. Nah kira-kira mahasiswa yang di depan ngerasa dimarahin atau tidak? Enggak kan? Jawaban dia benar masalah dalam hati saya kan? Karena tidak begitu. Tapi tetap saya memberikan motivasi kepada peserta didik, kepada mahasiswa saya. Gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu, aspek yang paling terpenting dari sebuah KBM menjadi guru yang cerdas. Yang pertama adalah terimplementasinya 5M, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Itu aspek yang paling terpenting. Harapannya dengan yang 5 tadi, itu dia akan menjadi abid, dia akan menjadi ulul albab, dia akan menjadi khalifah, dia akan menjadi ahli zikir, dia juga menjadi ahli fikir, atau dirangkum dalam kategori imamul muttaqin, akidah yang bersih, salimul akidah, sampai dengan ibadah yang benar atau sahihul ibadah, pribadi yang menantang atau matinul qulub, mandiri, qadirun ala kasbi, dan seterusnya. Harapannya adalah ini dari semua proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Ada ini, coba Bapak dan Ibu kita renungkan. Ada kata-kata bijak ini, bagus sekali. Nah, jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia akan belajar memaki. Makanya Bapak dan Ibu jangan suka mengolok-olokkan kepada anak peserta didik. Tadi itu yang saya sampaikan di awal. Belum tentu anak yang sekarang ini dianggap baong, dianggap nakal, dianggap ini. Ketika mereka menjadi pejabat itu belum tentu mereka tidak sopan kepada ustadz pada guru. Belum tentu anak yang sekarang ini adalah akhlaknya bagus ketika di pondok pesantren, ketika mereka keluar ketemu bapak dan ibu malah menghindar dan sebagainya. Nih. Yang kedua adalah jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi. Terbukti. Oke. Yang ketiga, jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar untuk gelisah. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar untuk menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia akan belajar rendah diri. Benar nggak? Kalau anak-anak itu dicemoohkan, mereka akan menjadi orang yang minder. Jangan, bangun. Apapun yang diperbuat dia, meskipun tidak sesuai dan salah, bangun. Sambil diperbaiki, jangan sampai dicemoohkan. Nah, jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah. Jadi kalau ada kesalahan dia jangan diceritakan kepada teman-temannya, nggak boleh, karena dia akan selalu merasa bersalah. Gitu. Saya sengaja malam nyari-nyari ini, saya koneksi dengan beliau di grup ini, Ustaz, di grup FB dan di WA. Nah, saya pengen kritis dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada nggak yang salah dari kata-kata ini? Bukan salah dalam arti ini, tidak. Ada nggak? Tidak setiap guru itu hebat. Tetapi semua orang hebat pasti karena guru. Selamat hari guru, guru ke semua, guru ke orang hebat. Setuju dengan kata-kata itu? Setuju? Setuju ya? Setuju? Oke, setuju. Bandingkan dengan kata-kata saya.
Saya sederhana. Siapa bilang guru bukan orang kuat? Siapa bilang guru bukan orang hebat? Siapa bilang guru bukan orang cerdas dan ikhlas? Darinya lah lahir para pejabat yang bermartabat, dan karenanya pula lahir manusia-manusia yang cerdas dan berkarakter kuat. Selamat hari jadi guru. Semoga kelak kita dapat bertemu di surganya Tuhan yang Maha Tahu akan kemuliaan seorang guru. Di FB dan di WA itu saya selalu menentang ketika kawan-kawan menyatakan bahwa tidak semua guru orang hebat. Saya nggak setuju. Nggak setuju. Mana mungkin guru dikatakan tidak semua guru orang hebat. Mereka sudah berani mewakafkan waktunya. Mereka sudah berani mewakafkan tenaganya. Mereka sudah berani mewakafkan keperluan keluarganya untuk anak-anak bangsa. Kok tega mereka mengatakan bahwa tidak semua guru orang hebat? Semua guru itu orang hebat. Nggak ada guru yang tidak hebat. Seperti saya katakan di akhir tadi, di awal tadi, saya bisa berdiri di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang itu karena doanya guru dan orang tua. Maka inilah saya ini. Akhirnya ada berapa ya? Ada 160 lebih ya yang sudah mengklik kita, yang selalu kau luka ahsan, sodakta ya syekh. Banyak yang sekali yang komen. Kenapa? Saya merasa ini karena saya ini guru. Maka saya tulis inilah. Siapa bilang guruku bukan orang hebat? Siapa bilang guruku bukan orang kuat? Siapa bilang guru bukan orang yang cerdas dan ikhlas? Darinya lahir para pejabat yang bermartabat, dan karenanya pula lahir manusia-manusia yang cerdas dan bermartabat. Ada kawan saya yang komentar, kalau para pejabat yang sekarang koruptor itu hasil karya guru atau bukan? Bukan, dia bilang. Bukan didikan guru. Tidak ada sampai dengan detik ini guru yang mengajarkan anak muridnya untuk berbuat salah. Itu dirinya sendiri, saya bilang. Karena dia masih ngotot. Saya bilang jangan-jangan itu juga bukan karena guru, tapi pengawasnya yang tidak mau peduli sama guru yang tidak mau benar ngajar. Baru dia diam kan? Benar nggak Bapak dan Ibu? Pernahkah Ibu mengajarkan untuk? Nggak ada yang namanya guru itu. Nah, itu. Oke, Bapak dan Ibu, barangkali pertemuan kita untuk sesi kali ini sampai di sini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum saya tutup, jika ada perlakuan atau kata-kata saya dianggap tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon dibukakan pintu maafnya. Dan Bapak dan Ibu, pilih nanti ketemu di kampus dengan saya, gampang dimudahwisnya. Tolong tegur saya, karena kalau saya untuk menegur Bapak-bapak dan Ibu, saya terlalu banyak lupa. Karena mahasiswa banyak saya, ada mahasiswa DMS, ada mahasiswa pasca, ada mahasiswa S1, sekarang udah jadi guru dan lain sebagainya. Terutama kemarin di kampus itu banyak sekali tuh, bolak-balik mahasiswa saya sekarang sudah jadi guru, gitu. Minta apa? Minta pededikti karena mereka ijazahnya belum ini ya. Tahu-taunya mereka sudah jadi kepala sekolah, tahu-taunya mereka sudah jadi ini. Nah kalau mereka tidak negur saya, Pak gimana kabarnya? Ya mungkin saya juga tidak berani. Kenapa? Karena wajahnya sudah berubah. Dan kalau Bapak dan Ibu kebetulan suka ziarah lewat menara di Tirtayasa, insya Allah itu mampir di rumah saya, tanya Pak Waseh, insya Allah lah pada tahu. Dosen UIN Bandung, insya Allah pada tahu. Dari Tirtayasa. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber atas materi yang telah disampaikannya. Selanjutnya sebelum acara ditutup, apakah ada pertanyaan? Silakan. Mafi? Apa? Pak, satu kata buat Bapak, bijak sana. Kalau tidak ada, kita langsung ke sesi foto-foto bersama beliau.